Ternyata mobil James Bond, Aston Martin DB5, tahun 1960-an berhasil dibuat kembali dan bengkelnya ada di Bali. Tidak hanya itu, bengkel yang bernama Tuxedo Studio itu juga telah berhasil membangun kembali sejumlah mobil-mobil mewah klasik dari Eropa. Sebut saja Porsche 356 Speedster tahun 50-an, Mercy Gullwing SAL 300 tahun 50-an, Toyota 2000 Gigaton tahun 67, dan BMW 507 tahun 50-an. Mobil mewah klasik ini dibuat oleh para pemuda desa Ketewel Gianyar di bawah arahan sang pemilik. Mobil ini dibuat oleh tangan-tangan kreatif para pemuda Bali, berdasarkan blueprint asli dari mobil klasik ini, sehingga mampu menghasilkan kembali mobil yang sama persis. Semua komponen mobil ini menggunakan produk dalam negeri kecuali mesin. Mobil-mobil klasik ini telah banyak dikoleksi pejabat tinggi di Indonesia dan diekspor ke luar negeri. Harga mobil klasik ini cukup tinggi mencapai 1 hingga 5 miliar. Tuxedo Studio beralamat di Desa Ketewel, Kabupaten Gianyar, Bali. Ini luar biasa ya, saya ada di Tuxedo Studio, salah satu workshop, warehouse, ataupun ya bisa kita bilang warehouse, workshop, kreasi anak bangsa. Dan ada satu hal yang saya mau bilang, ini tempat produksi mobil-mobil klasik. Yang saya mau tegaskan, ini bukan restorasi, bukan modifikasi, juga bukan memodif mobil yang sudah ada menjadi ada, ataupun mobil yang sudah ada menjadi lebih bagus. Tapi ini betul-betul memulai semuanya dari nol. Sasisnya, rangkanya, sampai spare part yang kecil pun, apa tuh Pak? Engkolan semuanya, aksesoris interior itu diproduksi di bengkel ini, di workshop ini, yang disebut namanya Tuxedo. Dan jadi kami dari Kementerian UMKM ini adalah salah satu aset bangsa, aset negara dalam klasifikasi usaha menengah yang menurut kami perlu kita support untuk beliau-beliau ini bisa lebih besar dan lebih berkembang. Nah, tadi saya sudah banyak bicara dengan beliau-beliau, dan insya Allah kami akan coba mulai evaluasi, analisa apa aja yang menjadi bottleneck, kendalanya, bahkan opportunity. Kalau opportunity market udah aman, di luar negeri banyak sekali permintaan. Karena bayangkan, lihat ini mobil Aston Martin. Ini kalau di luar negeri orang kaget dengan kualitas produk yang sangat rapi. Ini betul-betul dibuat manufaktur di sini. Jadi bukan impor, nggak ada sama sekali barang impor di sini. Ya Pak ya, sama sekali totally 100% tidak ada spare part, aksesoris, barang-barang yang diimpor, nggak ada. Ini betul-betul dibuat di workshop ini oleh anak bangsa kita. Nah, jadi insya Allah kami dari Kementerian UMKM akan support penuh, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi embrio cikal bakal lahirnya produk mobil klasik kelas atas yang diproduksi dari Indonesia. Dan kayaknya di dunia juga tinggal ini doang nih di sini. Jadi insya Allah kami dari Kementerian UMKM, dan kita akan koordinasikan dengan semua kementerian terkait, kita akan full support. Kalau dari segi entitas usaha, ini masuk kelas usaha menengah. Cuman memang fokusnya kepada market high class. Jadi hasil-hasil produk di sini memang dibeli untuk market pembeli yang memang pasaran kelas-kelas atas semua. Jadi insya Allah kita akan support. Pak Menteri, supportnya tadi mungkin regulasi atau apa yang akan diregulasi? Semua. Saya tadi banyak diskusi, ada isu mengenai pembiayaan atau dalam skala investasi yang kan mau mengembangkan usaha, tentunya harus ada partner-partner dalam konteks pembiayaan untuk menaikkan eskalasi ataupun skala perusahaan. Lalu yang kedua, isu aturan regulasi. Tadi disampaikan sebetulnya ini menjadi salah satu opportunity bisnis yang besar. Kenapa? Bisnis modifikasi mobil.
Nah, cuman bisnis modifikasi mobil ini kan sebetulnya perlu ada impor mobil bekas yang bisa dijadikan contoh-contoh gitu. Nah, ini juga masih terbentur karena di kita tidak bisa bawa barang masuk bekas kan dari luar kan. Nah, ini nanti kita coba lihat peluang-peluang secara ini seperti apa. Saya pikir itu, Pak Menteri. Ngomongin kalau yang diproduksi di sini sih hampir 90%, 99% mungkin di sini gitu. Karena kalau ditanya ya semuanya kita bisa bikin kecuali mesin. Ya mesin mungkin bisa dihitung 10%. Cuman kan kalau di industri otomotif itu kan lumrah sebuah perusahaan mobil membeli mesin dari perusahaan lain. Itu lumrah lah kalau itu. Jadi kita tidak menghitung itu ya sebagai impor gitu. Cuman kalau kita melihatnya dari perspektif kemampuan kita membangun ya semuanya dari nol. Gimana ceritanya, Pak? Ya ceritanya mereka datang ke sini yang penting datang dengan niat baik dan kemauan belajar. Ya setelah 1 tahun 2 tahun sih alhamdulillah udah ada beberapa yang udah bisa bikin mobil kayak bikin nasi goreng. Sebenarnya ya kebiasaan sih karena tiap hari di sini tiap hari. Cuman pada intinya sih memang otodidak ya, karena ya balik lagi kenapa tadi saya bahas ekosistem, karena nggak ada sekolahnya di Indonesia gitu. Dan saya rasa sih ke depannya ya nggak bisa juga kalau sepenuhnya kita mau bikin pabrik mobil yang bersaing dengan Hyundai, Toyota, kalau misalnya contohnya misalnya pemerintah tidak mendukung adanya edukasi sejenis gitu.